Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Kamis 11 April 2024. Kita memasuki Pekan Paskah yang kedua. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yesus, teladan hidupku. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, keteladanan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita. Dengan keteladanan kita bisa berbuat apa saja yang baik, sehingga kebaikan itu semakin menyebar, semakin mewarnai seluruh kehidupan kita. Maka keteladanan merupakan semacam pola atau patron dalam hidup kita. Sesuatu yang baik yang kita buat itu menjadi teladan. Kesucian hidup, kekudusan, kasih yang sudah diajarkan Tuhan, lalu juga cara hidup yang bersahaja, itu menjadi teladan bagi orang lain. Walaupun kita mungkin punya kemampuan-kemampuan yang lebih daripada itu, tetapi dengan memberikan teladan yang baik, maka orang lain terpukau, orang lain ingin melakukannya juga. Walaupun kadang-kadang mereka juga jatuh dalam ketidaksetiaan untuk meneladani apa yang baik. Maka pada hari ini, Yohanes Pembaptis itu juga memberikan teladan kepada para pengikutnya, orang-orang yang yang dijumpainya. Keteladanan Yohanes Pembaptis adalah yang pertama, hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana dia tampil sebagai seorang pewarta, tetapi tidak dengan kemewahan. Bahkan dimulai dari padang gurun. Segala sesuatu ditampilkan dengan sederhana. Yang pertama-tama adalah pewartaannya, sehingga banyak orang mendengar, mengerti, memahami, dan mengikuti Yesus. Yang kedua adalah keteladanan kejujuran. Yohanes Pembaptis walaupun sangat terkenal, tetapi dia tetap jujur, ikhlas bahwa yang dinantikan bukan dia, tetapi Mesias, yaitu Yesus Kristus yang datang dari Allah. Oleh karena itu, Yohanes mengajarkan, memberikan pewartaan kepada para pengikutnya bahwa yang dinantikan itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Dia adalah semacam pembuka jalan. Maka dia selalu menolak kalau dia diagung-agungkan. Dia selalu menolak kalau dia dieluk-elukan. Dan dia tidak lupa diri bahwa dia adalah orang utusan, bukan Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, Lentera Sabda yang terkasih, kita pun juga sebetulnya menjadi Yohanes Pembaptis dalam perutusan kita. Kita dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi pewarta. Maka pada masa Paskah ini, bagaimana pewartaan kita itu juga diwarnai oleh keteladanan dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah sikap sederhana tadi. Tutur kata kita, pewartaan kita, menyampaikan segala sesuatu dengan benar, yang selaras dengan sabda-sabda Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita menjadi pewarta, kita tidak menjadi sombong karena kebisaan kita, karena pengetahuan kita yang begitu banyak, entah itu tentang kitab suci, ajaran gereja, dan sebagainya. Kita tetap menjadi orang yang bersahaja, dan pertama-tama adalah kita mau menjadi orang yang bisa mendengarkan. Tidak ambisi, ingin apa yang kita pikirkan itu dilaksanakan oleh orang lain. Tetapi justru kita melupakan apa yang disabdakan Tuhan. Maka pada masa Paskah ini kita diajak untuk hidup baru, hidup selaras dengan kehendak Allah. Maka Yesus menjadi teladan bagi kita selain Yohanes. Yohanes adalah perantara. Maka akhirnya puncak keteladanan kita adalah Yesus sendiri. Yesus mewarnai seluruh hidup kita
bagaimana Yesus selalu tergerak hatinya. Yesus juga mencurahkan cinta yang sehabis-habisnya. Yesus mengorbankan seluruh jiwa raganya demi kebahagiaan manusia. Bukan hanya kebahagiaan, tetapi keselamatan. Itu yang paling penting. Keselamatan kekal, hidup bersama dengan Allah, tidak binasa. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita menjadi utusan-utusan dan kita menjadi teladan bagi semua orang yang kita layani dan yang berjumpa dengan kita, bahwa Yesus adalah teladan hidup kita satu-satunya. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.